Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama Ramadan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus diiringi dengan niat, atau syarat sahnya ibadah, dan sebagian ulama memasukkan menjadi rukun ibadah, yaitu disertai dengan niat. Begitu juga dengan saumu Ramadan atau puasa Ramadan, sama seperti ibadah-ibadah lainnya yang wajib dimulai dengan niat. Bahkan tidak sah saumu Ramadan, puasa Ramadan, apabila tidak disertai dengan niat berpuasa Ramadan. Karena niat itulah yang membedakan. Orang diam itu puasa juga namanya. Tidak makan dan tidak minum itu puasa juga. Ada orang yang tidak makan dan tidak minum karena alasan-alasan tertentu. Ada alasan diet, ada alasan karena mau operasi dan segala macam. Nah, yang membedakan antara puasa fardu, puasa sunnah, itu niat. Maka tidak sah saumu Ramadan apabila tidak ada niat atau tidak meniatkannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu hanya dengan niatnya. Artinya adanya amalan itu dan sahnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ada tidak niatnya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjadi dalil wajibnya niat dalam setiap ibadah. Nah, niat berpuasa itu disyaratkan, puasa Ramadan itu dilakukan di malam hari dan sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar dia harus meniatkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum meniatkan puasa Ramadan sebelum terbit fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak sah puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz yang agak berbeda, yang bunyinya, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi dari dua hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i ini, bisa kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wajib meniatkan atau berniat untuk puasa Ramadan itu di malam hari dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, seseorang bisa saja puasa sunnah mutlak misalnya, niat puasanya itu pagi hari, setelah terbit fajar itu bisa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya dia tidak mendapatkan untuk sarapan pagi atau yang dimakan hari itu, dia langsung berpuasa.
Tapi puasa fardu saumu Ramadan yang merupakan ibadah fardu, wajib meniatkannya di malam hari berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian niat itu dilakukan tiap malam berdasarkan hadis ini. Ada sebagian ulama mengatakan cukup di malam pertama Ramadan saja karena dia satu kesatuan. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa niat itu adalah setiap malamnya. Kemudian juga puasa Ramadan itu memang 30 hari. Tetapi puasa Ramadan yang 30 hari ini dipisah-pisah. Artinya dia berpuasanya hanya siang harinya saja, malamnya dia tidak berpuasa. Setiap hari dipisah oleh kegiatan dan aktivitas lain yang bisa membatalkan puasa. Berbeda dengan sholat. Sholat misalnya 4 rakaat, cukup niat di pertama saja, di awal. Bukan di setiap rakaat. Karena apa? Karena dia satu kesatuan. Kalau dilakukan satu perkara yang membatalkan, batal semua rakaat. Kalau puasa itu 30 hari, 29 hari. Hari kedua misalnya, dia batal puasa. Apakah batal sebulan penuh? Kan tidak. Maka berarti dia terpisah-pisah. Oleh karena itu, insya Allah pendapat yang rajih, meniatkan puasa itu harus setiap malam. Kemudian niat itu tempatnya adalah hati. Nah, ini juga harus kita pahami. Niat itu adalah tempatnya hati, perbuatannya hati, bukan dilafazkan. Jadi niat cukup di hati, kita niatkan, kita tekadkan bahwa kita besok puasa fardu, ya, puasa fardu Ramadan, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini dia niat. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan atau menganjurkan niat itu dilafazkan, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa niat itu tempatnya di hati. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan dalam mazhab Syafi'i tentunya Imam Nawawi merupakan rujukan. Imam Nawawi, kemudian juga yang lain-lainnya ada di dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan wa niyatu mahalluhal qalb. Niat itu adalah tempatnya hati. Adalah tempatnya di hati. Bahkan beliau katakan tidak cukup lisan saja. Orang mengucapkan dengan lisan nawaitu shauma ghadin, tapi hatinya tidak berniat, itu malah tidak sah, tidak cukup. Niatnya tempatnya di hati. Dan itu kesepakatan seluruh ulama. Dan itu juga dijelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i juga. Imam Nawawi juga mengatakan hal tersebut di dalam kitab Raudhahnya. Nah, jadi dan banyak ulama-ulama lain semuanya sepakat tempatnya di hati. Hanya saja ada sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Nah, seperti Imam Nawawi termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan selain tempatnya di hati juga dianjurkan diucapkan. Tapi kata beliau itu tidak syarat. Wala yashtaritu at-talaffuz biha, dan tidak disyaratkan harus mengucapkannya. Maka niat itu cukup tempatnya di hati. Itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun melafazkannya itu memang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cuma sebagian ulama ada mengatakan menganjurkan, dan itu bukan syarat, tidak wajib. Bukan bagian dari syarat niat. Niat itu cukup di hati, dan itu pendapat yang paling sahih insyaallah. Niat cukup di hati dan tidak ada hubungannya dengan lisan. Ada sebagian ulama yang mengatakan biar memudahkan. Kenapa mereka menganjurkan mengucapkan dengan lisan? Katanya biar memudahkan hati. Nah, sebenarnya itu kalau memang seperti itu, tentu Rasulullah SAW sudah menjelaskan dan mengajarkannya. Rasulullah SAW yang mengatakan man lam yujmi'us siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Beliau juga yang mengatakan malam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa malam harinya, pada malam hari sebelum berpuasa itu, maka tidak ada puasa baginya. Beliau yang menegaskan itu, tapi tidak ada keterangan hadis beliau mengajarkan niat tertentu dengan dilafazkan. Oleh karena itu para ulama sepakat mengatakan niat itu tempatnya ada di hati. Nah, ini dia pendapat yang sahih bahwa niat ada di hati dan sebenarnya tidak perlu dilafazkan. Bagaimana niat yang di hati itu?
Nah, niat di hati itu, niat yang sahih itu yaitu ketika kita berniat dan bertekad di dalam hati kita bahwa kita besok akan berpuasa fardu Ramadan. Ini dia. Nah, dan itu dikuatkan dengan makan sahur. Untuk apa kita makan sahur? Bangun makan sahur tentu untuk berpuasa besoknya. Tapi Ustaz, bagaimana orang yang tidak bangun sahur? Makanya malam hari itu kita harus sudah berniat di hati kita untuk berpuasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan, sehingga walaupun tidak sempat sahur kita sudah berniat untuk menunaikan ibadah puasa. Paling lambat itu sebelum terbit fajar. Nah, sebagian ulama juga mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa man khatara biqalbihi annahu shaimun ghadan faqad nawa." Barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa besok dia mau puasa, berarti dia sudah berniat. Karena niat itu di hati, kesengajaan, azmul qalbi, keinginan dan tekad hati untuk melakukan suatu amalan. Itu dia niat. Niat ya. Jadi ketika seseorang itu malam itu insya Allah besok saya mau berpuasa hari pertama, itu berarti dia terhitung puasa besoknya niat. Walaupun dia tidak terbangun makan sahur, dia sudah berniat. Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga riset dan fatwa di Arab Saudi, juga pernah ditanya bagaimana cara seseorang itu berniat siam Ramadan, puasa Ramadan. Maka jawabannya di situ, takunun niyatu bil azmi ala siyam. Niat itu adalah dengan bertekad di hati kita untuk menunaikan puasa. Wala budda min tabyiti niyati siyami Ramadan lailan kulla laila. Dan haruslah tabyit, menetapkan niat itu, niat untuk berpuasa itu setiap malam Ramadan. Nah, ini dia pendapat yang paling sahih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita mulai puasa kita tentunya dengan penuh ketakwaan, penuh keimanan, keikhlasan. Dan jangan lupa berniat untuk puasa kita, agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.